Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut adalah tugas kedua untuk pertemuan ketujuh dari saya, Hana Pramulia, kelas TI 21B1, mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, dengan dosen Bapak Agung Nugroho, Eskom, Enkom. Tugas kali ini yaitu menjawab pertanyaan dengan membuat slide PowerPoint, dipresentasikan, dan diupload di YouTube. Berikut adalah 7 pertanyaan yang harus saya jawab pada slide-slide materi berikutnya. Pertanyaan pertama, jelaskan tiga hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang ilmu IMK, interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama yaitu manusia, pengguna atau user. User atau pengguna yang dimaksud yaitu pengguna individu ataupun grup. Salah satu hal penting yang dibahas dalam faktor ini, yaitu indera yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, komputer. Komputer yang dimaksud yaitu semua teknologi baik dari PC ataupun yang berskala besar. Contohnya, jika kita membahas desain aplikasi, maka aplikasi tersebut merupakan bagian dari komputer dalam materi IMK ini. Yang ketiga yaitu interaksi itu sendiri. Interaksi manusia dengan komputer memastikan interaksi antara manusia dan komputer bisa berjalan dengan lancar ataupun baik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan komputer dari perspektif pengguna. Yang pertama ada faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk pembelajaran, untuk pengambilan keputusan, dan memecahkan masalah. Faktor yang kedua yaitu rekayasa perangkat lunak. Definisi dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah yang pertama, instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Faktor ini merupakan faktor yang dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly, sehingga dihasilkan mesin yang benar-benar diinginkan oleh pengguna. Faktor selanjutnya yaitu faktor matematika. Pembuatan suatu produk perangkat lunak harus efisien dalam perhitungan matematika. Jika software dapat dijalankan oleh semua orang, baik yang baru belajar menggunakan komputer maupun yang telah pakar, maka unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan menjadikan software tersebut disukai oleh banyak orang. Selanjutnya ada faktor ergonomik. Faktor ergonomik yaitu berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Orang yang bekerja di luar biasanya butuh jangka waktu yang cukup lama. Maka bentuk fisik seperti meja, kursi komputer, posisi duduk, kebersihan tempat kerja, dan beberapa aspek lainnya akan sangat berpengaruh pada kenyamanan lingkungan kerja. Meskipun setiap orang memiliki sifat yang berbeda, tetapi mereka pasti menginginkan adanya lingkungan kerja yang nyaman ketika mereka bekerja dengan komputer. Faktor selanjutnya itu faktor psikologi. Pemahaman terhadap psikologi orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dengan komputer, mengingat setiap pengguna memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Dalam perancangan program harus diperhatikan tiga aspek. Yang pertama, siapa orang yang akan menggunakan program tersebut. Yang kedua, bagaimana lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana perilaku mereka secara umum sehingga hasil program dapat lebih user-friendly. Faktor selanjutnya itu faktor perancangan grafik. Ada sebuah pepatah, sebuah gambar memiliki sejuta makna. Dalam dunia komputer, hal ini dapat diartikan bahwa gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dengan komputer. Dengan multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Contohnya, anak-anak sudah bisa menggunakan game dengan komputer karena ada banyak konteks multimedia di dalamnya. Gambar, suara, teks, grafik, ataupun sebagainya.
Faktor selanjutnya itu faktor linguistik. Saat kita menggunakan komputer, seolah-olah kita sedang menggunakan dialog dengan komputer. Peranan bahasa yang digunakan sangat penting agar user lebih mudah menggunakan sistem dan tidak terjadi kesalahpahaman. Linguistik merupakan cabang ilmu yang dipelajari tentang bahasa. Beberapa aspek seperti komputasi linguistik dan teori bahasa formal membentuk bidang khusus dalam ilmu komputer. Faktor selanjutnya faktor ergonomik. Faktor ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk dan pengaturan cahaya, kebersihan dan berbagai aspek lainnya akan sangat mempengaruhi terhadap interaksi manusia dengan komputer yang digunakan. Dan terakhir adalah faktor sosiologi. Faktor ini berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktural sosial. Pada intinya, faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Pertanyaan ketiga, apakah karakteristik desain antarmuka pengguna yang penting dalam IMK? Itu ada beberapa, ada 8, yaitu desainnya harus jelas, yang kedua singkat, yang ketiga familiar, yang keempat responsif, yang kelima konsisten, yang keenam efisien, yang ketujuh forgiving, dan yang terakhir adalah menarik. User interface yang baik adalah user interface yang menarik, yakni dari segi tampilan maupun fitur dari fitur-fitur di dalamnya. Sehingga dalam membangun website, perlu memperhatikan user interface agar bisa menjaga kepuasan pengguna. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan heuristik dalam interaksi manusia dengan komputer. Evaluasi heuristik atau heuristic evaluation adalah teknik pemeriksaan kebergunaan atau usability oleh satu ataupun beberapa ahli kebergunaan menggunakan sejumlah prinsip-prinsip heuristik. Tujuan pemeriksaan adalah mengevaluasi user interface dari sebuah produk, misalnya website. Ketika proses evaluasi heuristik, para ahli atau evaluator melakukan analisis terhadap sebuah produk dan berupaya mengidentifikasi manakah dari fungsionalitas dan kebergunaan produk tersebut yang memungkinkan memiliki masalah. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan ergonomi dalam IMK? Di sini ada beberapa pengertian. Ergonomi berasal dari kata Yunani, ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Banyak definisi tentang ergonomi yang dikeluarkan oleh para pakar di bidang-bidang lainnya. Dari berbagai pengertian-pengertian yang ada di slide ini, dapat diinterpretasikan bahwa pusat dari ergonomi adalah manusia. Konsep ergonomi adalah berdasarkan kesadaran keterbatasan kemampuan dan kapabilitas manusia itu sendiri. Sehingga dalam usaha untuk mencegah cedera, peningkatan produktivitas, efisiensi dan kenyamanan dibutuhkan penyerasian antara lingkungan kerja, pekerjaan, dan manusia yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengalaman pengguna atau user experience dalam interaksi manusia dengan komputer? User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek, mulai dari fitur, desain, konten, yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. Pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan konteks dalam interaksi manusia dengan komputer. Salah satu fokus utama dari desain yang berpusat pada penggunaan konteks, desain akan digunakan untuk produk dan layanan teknologi. Konteks penggunaan mencakup beragam faktor yang berpotensi luas, lingkungan fisik dan sosial, dan kemampuan serta kecacatan manusia, masalah budaya, dan sejenisnya. Konteks lingkungan dan fisik mungkin tidak terlalu relevan dengan sebagian besar situs web, tetapi hal ini dapat berubah secara dramatis untuk sistem
yang digunakan di luar rumah ataupun kantor pada umumnya. Contohnya termasuk anjungan tunai mandiri, eksternal, atau mesin ATM. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.